Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Al-Malikul Pradipta dari kelas 12 APA 2 SMK Mataram Semarang. Di sini saya akan membaca ujian praktek PPKN yang berjudul Ancaman Integritas Bangsa. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, dan perusahaan nasional. Proses integrasi nasional biasanya akan dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis dan antropologis. Dalam prosesnya, integrasi dituntut adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai umum yang ada di dalam masyarakat melalui proses sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. B. Akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. C. Asimilasi. Asimilasi adalah pembaruan dan kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. D. Enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Contoh bentuk integrasi nasional adalah Sumpah Pemuda yang menghasilkan nasionalisme dan menyatukan rakyat Indonesia secara sosial dan politik melalui semboyan satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Proses integrasi nasional harus melalui fase-fase sosial dan politik. Nomor 1. Melakukan pengorbanan sebagai langkah penyesuaian antara banyak perbedaan, keinginan, dan ukuran penilaian. 2. Mengembangkan sikap toleransi di dalam kelompok sosial. 3. Terciptanya kesadaran dan kesetiaan untuk mencapai suatu konsensus. 4. Mengidentifikasi akar persamaan di antara kultur-kultur etnis yang ada. 5. Kemampuan segenap kelompok yang ada untuk berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan politik. 6. Mengakomodasi timbulnya etnis. 7. Adanya upaya kuat dalam melawan prasangka dan diskriminasi. 8. Menghilangkan perkontak-kontak kebudayaan. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut. A. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. B. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. C. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. D. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. A. Masyarakat Indonesia yang heterogen dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. B. Wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. C. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. D. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa.
Peran masyarakat dalam mengatasi ancaman integrasi nasional. 1. Problematika. Problematika dalam integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut. A. Geografi. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan. Daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar seperti daerah wisata atau daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. B. Demografi. Pengaruh pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa. Selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan SDM. C. Kekayaan alam. Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa. D. Ideologi. Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah di dalam terjadinya konflik di negara ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang dianut dan agama lain. E. Politik. Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidaknyamanan atau ketidaktenangan dalam bermasyarakat dan sering mengakibatkan konflik antara masyarakat yang berbeda paham. Apabila tidak ditangani dengan bijaksana akan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. F. Ekonomi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dan adanya indikasi untuk mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar yaitu melalui KKN. G. Sosial budaya. Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber konflik apabila tidak ditangani dengan bijaksana. Tata nilai yang berlaku di daerah yang satu tidak selalu sama dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang sering terjadi saat ini yakni konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang. H. Pertahanan keamanan. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multidimensional yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi. Nomor 2. Solusi. Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik di samping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut. A. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. B. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN. C. Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belaan dari ancaman luar. D. Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. E. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. F. Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam memerangi separatis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.